Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian yang Ustaz cintakan Allah Subhanahu wa taala, grade kelas 9, tidak terasa kita berjumpa kembali dengan Ustaz ya. Pada kesempatan ini ya, tentunya Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Nah, baik anak sekalian, pada pertemuan ke-10 ini tentunya kita akan melanjutkan pembelajaran ya. Silakan kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma amin. Baik, anak sekalian yang Ustaz cintakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya ya, pertemuan ke-9 kita sudah membahas tentang bagian B. Ya, tentunya Ustaz mau sedikit mereview ya. Untuk pertemuan ke-10 ini Ustaz akan mereview pertemuan bab 4 bagian A dan bagian B ya. Silahkan untuk disimak kembali. Nah, pada pertemuan ke-10 ini bab 4 persatuan dan keberagaman masyarakat Indonesia ya. Persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia ya. Pernah Ustaz sampaikan kepada kalian, coba perhatikan lingkungan sekitar rumahmu. Apakah kamu hidup di lingkungan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda? Ya, Ustaz mendengar dari beberapa jawaban kalian, ya memang tempat tinggal kalian berbeda-beda. Nah, disitulah terdapat berbagai kemajmukan ya, berbagai suku, berbagai ras, juga agama itu disebabkan karena adanya keberagaman kita di masyarakat ya. Nah, keberagaman di Indonesia mengisyaratkan adanya suatu persatuan dari perbedaan. Persatuan ini menjadi hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dan tidak dapat diubah oleh siapapun ya. Nah, Indonesia itu adalah negara yang majmuk. Majmuk itu adalah bermacam-macam suku, bermacam-macam agama, bermacam-macam ras, bermacam-macam kebudayaan. Nah, sehingga keragaman Indonesia ini mengisyaratkan harus adanya persatuan gitu ya, harus adanya persatuan. Nah, sehingga dengan adanya persatuan maka jalinan ukhuwah ya, wataniyah, ukhuwah kenegaraan, juga ukhuwah Islamiyah sesama muslim itu akan berjalan dengan baik kalau kita memang saling mengenal keberagaman tersebut. Nah, kemudian anak sekalian, untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman diperlukan sejumlah prinsip ya. Kita akan membahas dua prinsip penting, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu berarti adalah bangsa Indonesia mengakui bahwa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri atas berbagai suku, ras, agama, bahasa dan istilah. Namun berbedaan dengan keanekaragaman bukan menjadi pemisah dan alat untuk memecah belah rasa persatuan dan persaudaraan gitu ya. Nah, dalam persatuan dan keberagaman masyarakat Indonesia tentunya kita semuanya mempunyai wawasan kenusantaraan, wawasan global tentang negara Indonesia gitu ya. Nah, kalau kita sudah mempunyai wawasan kenusantaraan, wawasan keindonesiaan sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia, merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar kita memang menjadi negara yang bersatu ya. Persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia tentunya secara umum wawasan Nusantara ya, berarti cara pandang suatu bangsa ya, cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar filsafah dan sejarah bangsa tersebut sesuai dengan posisi dan kondisi geografis negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasional. Nah, tentunya dalam wawasan Nusantara sendiri terdapat 4 konsep ya.
yang mencakup persatuan dan kesatuan, yaitu bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, apalagi saat ini kondisi COVID ya 19 di Indonesia itu, dalam menyikapi keberagaman itu kita harus lebih ditingkatkan ya. Apalagi persatuan kesatuan di bidang politik ya saat ini, kemudian ekonomi ya, kemudian sosial budaya dan pertahanan keamanan itu harus diperhatikan ya. Ini sangat rentan sekali kalau misalkan kita tidak memperhatikan tentang bidang politik, misalkan ya ekonomi amburadul, sosial budaya berpecah-pecah, juga pertahanan keamanannya juga tidak kuat, maka Indonesia tidak akan menjadi negara yang berdaulat, negara yang bersatu ya. Nah, itu ya pertemuan untuk latihannya, pertemuan 8 nih, pertemuan 9 yang minggu kemarin ya. Saya juga akan sedikit bahas permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia itu apa saja permasalahannya. Telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan sebagai besar wilayah dihuni oleh berbagai etnis dengan adat istiadat yang berbeda. Etnis suku yang berbeda ya. Kepulauan, coba lihat ini berbagai bermacam pulau ya di Indonesia ini. Kemudian perbedaan yang ada di Indonesia mencakup berbagai bidang, tidak hanya dapat dilihat dari perbedaan secara fisik manusia, ras ya, tetapi mencakup juga perbedaan suku, bangsa, agama, dan kepercayaannya ya. Coba permasalahan keberagaman itu sangat terjadi. Permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia itu masalah yang dapat muncul dalam beragam masyarakat Indonesia adalah konflik. Konflik itu apa sih? Konflik itu ya bisa kekacauan, atau misalkan tawuran, atau konflik itu beda pendapat kemudian mendatangkan kehancuran gitu ya. Konflik. Nah, konflik ini harus dihindari. Dari perbedaan-perbedaan yang ada, kita jadikan toleransi atau saling menghargai. Bahkan kita harus saling menjaga gitu ya. Nah, kalau misalkan semacam itu, maka konflik-konflik yang terjadi di Indonesia itu akan sedikit akan bisa dikurangi gitu ya. Nah, permasalahan keberagaman dalam masyarakat ini dalam Kamus Besar Indonesia, konflik didefinisikan sebagai percekcokan, ya masalah, perselisihan, sengketa atau dan sebagainya, atau pertentangan dengan keinginan kita, maka terjadilah konflik, tawuran dan sebagainya itu ya. Nah, menurut Sukanto mengemukakan ada 4 faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat itu. Apa saja? Yang pertama adalah yakni perbedaan antar individu. Ya, pasti perbedaan individu itu akan menjadikan konflik. Nah, makanya kalau kita misalkan mempunyai perbedaan, maka individunya atau egonya memang harus ditahan, tapi harus dimunculkan tentang kesamaannya, jangan perbedaannya ya. Kemudian perbedaan kebudayaan, betul bisa jadi konflik ya. Perbedaan kepentingan, apalagi tentang politik ya, itu banyak sekali sampai dari dulu sampai saat ini tentang perbedaan kepentingan ya, apalagi di partai politik yang saat ini kita saksikan di media massa ya, terjadi banyak konflik ya. Dan perubahan sosial, nah ini juga akan menjadikan konflik, sebab-sebab konflik itu ya. Nah, terdapat beberapa sikap yang dapat menjadi penyebab konflik ya. Primordialism, yaitu yaitu paham yang dibawakan sejak lahir ya, sejak kecil kita. Kemudian etnosentrisme, yaitu penilaian terhadap budaya sendiri lebih baik daripada budaya orang lain gitu ya. Itu pasti akan terjadikan pertentangan. Kemudian diskriminatif, diperlukan secara tidak adil, itu juga akan terjadi konflik ya. Yang misalkan yang satu melanggar hukum, yang satu lagi misalkan A melanggar hukum, B juga melanggar hukum, tapi hukum berbeda. Bagi si A misalkan dijatuh hukum 2 tahun, yang si B jatuhnya 4 tahun, padahal sama-sama kasusnya. Itu juga akan menyebabkan konflik karena tidak adil.
Kemudian stereotip tentang hal positif atau negatif, menyederhanakan hal kelompok. Contoh, orang gemuk bisa makan rakus, ya belum tentu kan gitu ya, stereotip. Kemudian fanatisme, keterkaitan secara berlebihan. Wih, pokoknya dia salah juga diikuti karena fanatik ya. Nah, itu juga akan menyebabkan konflik. Nah, kemudian eksklusivisme, secara pandang suatu agama terhadap agama yang berbeda. Nah, itu juga apalagi ya tentang agama. Nah, dalam Sukarno itu menyebutkan 5 bentuk kasus konflik atau pertentangan yang terjadi dalam masyarakat. Kelima bentuk konflik atau pertentangan itu adalah sebagai berikut. Konflik pribadi. Ya, konflik pribadi itu seringnya percekcokan antar individu, apalagi anggota legislatif. Itu kepentingan kelompok ya dan sebagainya. Ada yang bertentangan seperti itu. Atau misalkan dulu pernah ada yang di mana tuh antar kelompok satu di Sukaraja ya kalau nggak salah, tentang ormas satu dan ormas yang satunya lagi tuh menjadikan pertentangan ya. Konflik antara kelas-kelas sosial, banyak ya. Konflik politik ya, Ustaz tadi sebutkan. Konflik internasional, nah, apalagi kalau konflik internasional sudah perang dunia, perang antar negara gitu ya. Misalkan konflik internasional yang belum selesai sampai saat ini, misalkan Palestina dengan Israel, itu tidak selesai karena memang pendukungannya sangat sedikit, pendukung orang Muslim ini. Ya, konflik internasional bisa terjadi karena seperti itu, ya. Nah, terjadinya konflik dapat menimbulkan sejumlah hal lain, antara lain sebagai berikut ya. Perpecahan dan masyarakat pasti. Yang namanya konflik pasti akan berpecah. Kerugian harta benda dan korban manusia, pasti akan ada kerugian harta, atau misalkan hartanya dibakar, rumahnya dibakar, banknya dibakar, swalayan dibakar, korban manusia pasti ada yang meninggal, berjatuhan gitu ya. Kehancuran nilai-nilai norma dan ya pasti kehancuran nilai-nilai dan norma yang ada itu juga akan hilang. Kemudian apalagi perubahan kepribadian, ya dominasi juga ya. Nah, seperti itu ya. Pertemuan ke-10 ini Ustadz hanya sedikit mengulas tentang materi pertemuan 8 dan 9. Insyaallah pada pertemuan ke-11 nanti kita akan masuk ke bagian C ya. Pokoknya sekalian, silahkan kalian untuk ditulis ya apa yang Ustaz sampaikan tadi ya di resume kalian tentang permasalahan keberagaman dan masyarakat Indonesia. Silahkan kalian tuliskan masalah-masalah apa saja yang kalian hadapi selama ini di masyarakat ya. Silahkan untuk ditulis oleh kalian. Itu saja untuk pertemuan ke-10 ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa selalu belajar dengan semangat ya. Ustadz akan selalu pantau kalian dalam proses KBM di aplikasi kunci ya. Berapa orang yang memperhatikan. Karena setelah Ustadz perhatikan dalam video itu rata-rata kalian memperhatikan media pembelajaran itu rata-rata 2 menit ya. Padahal guru-guru membuat metode materi ajar itu sekitar 15 menit kurang paling sedikit, tapi kalian melihat cuma 2 menit ya. Makanya biar tidak paham, biar tidak gagal paham ya, silakan untuk diperhatikan, silakan untuk didengarkan dari awal sampai akhir ya. Itu saja, terima kasih soleh. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua juga bangsa kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.